kronologi naskah Qumran. Qumran itu The Dead Sea Scroll ya. Saya pendeta HTD ya, very clear. Saya ditanya, Pak Pendeta HTD bisa nggak menjelaskan kronologi naskah Qumran? Bisa dong. Kalau HTD yang cerita pasti valid, benar Alkitabiah. Yes. Bapak Ibu Saudara, Qumran atau The Dead Sea Scroll itu biasa disebut gulungan kitab Laut Mati. Ditemukan kapan? Ditemukan 1947 sampai dengan 1956. Oke, jumlah gulungannya mudahnya saja 900 lah ya, 800 sekian lah. Ya 900 sajalah mudahnya ya. 900 gulungan kitab. Itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya. Oke, tahun 1947 sampai 1956 Masehi. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Nah, habis 45 Indonesia merdeka, muncullah The United Scripture Society atau United Bible Society UBS, ya, yaitu lembaga Alkitab dunia. Lalu 1947 ditemukanlah itu naskah Qumran, ya. Oke, bagaimana kronologinya, Pak? Itu naskah kenapa disembunyikan di goa-goa di Laut Mati? Itu yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Yesus, Tuhan Allah dong. Ya, dimulai harus dari Septuaginta ya. Septuaginta, Paulus melakukan verifikasi, Paulus dan Lukas. Matius, ini kitab kamu ya? Iya ini Rasul Paulus, ini kitabku satu doang. Markus, ini satu doang aku. Lukas, aku 2 kitab. Oke, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, aku 5 ya. Petrus 2, Yakobus 1, Yudas 1, terus sisanya Paulus 14. Jadi Septuaginta selain mengganti menjadi bahasa Yunani ya, maka terjadi verifikasi. Jadi kalau ada mukalaf nanya, mana buktinya Matius ditulis oleh Matius, ditendang aja itu mukalaf itu. Tendang sampai ke laut. Ya. Ya, orang nggak ngerti ya dia. Terjadi verifikasi pada saat Septuaginta, kan yang nyuruh Tuhan Yesus. Ya. Oke, lalu berkembanglah para pecatan itu, para rasul ini pada mati, para pecatannya juga mati. Keturunan pecatan itu dimotori oleh Tertullianus. Lalu ada Segalanus atau Clement segala ya, itu memunculkan doktrin Tritunggal. Nah, Alkitab Kristen kalah bersaing. Mereka melakukan itu kebanyakan dari Roma ya, negara-negara yang sudah lumayan maju, memunculkan Tritunggal, puncaknya Konsili 325. Nah, ini Alkitab Kristen tersingkir. Lalu atas perintah dari Yesus Tuhan Allah disuruh menyembunyikan. Ya satu-satulah dari keturunannya Matius, mungkin anak cucunya Matius sembunyikan di sekitar Laut Mati. Terus ada yang perjanjian lama, ada yang perjanjian baru. Clear sampai sini selama berapa tahun? 16 abad ya, 1600 tahun itu disimpan di dalam goa-goa di Laut Mati. Lalu diketemukan tahun itu ya. Disitulah Alkitab menjadi komplit ya. Ini ibarat perintah kepada binatang masuk kapal pada waktu banjir Nuh. Yesus Allah memerintahkan semua binatang sepasang masuk kapal. Sama 1947 sampai 1956 Yesus Allah memerintahkan semua kolektor kitab dan yang diketemukan di itu semua kolektor Alkitab dikumpulin semua ke United Scripture Society. Jadilah 1963 ya, Alkitab bahasa Inggris ya. Ini kan lingua franca, ada huruf merah, ada huruf hitam. Sampai hari ini dijamin sama persis dengan Alkitab pada saat pada Rasul masih hidup, Septuaginta. Ya, cuman ini sudah ada mesin ketik, sudah ada mesin fotokopi.
Ya, lalu tersebar ke seluruh dunia pakai bahasa Inggris. Yang aslinya, yang Ibrani dan Yunani diangkat ke surga tahun 1965 lewat angin badai. Sama persis dengan cara Allah mengangkat Elia, ya. Jadi kitab suci asli Ibrani yang tulisan tangan dan kitab suci asli Yunani Perjanjian Baru tulisan tangan juga sekarang ada di surga. Ya, sekarang yang beredar adalah Alkitab bahasa Inggris memakai huruf merah ada huruf hitam. Itu komplit Alkitab Kristen. Sampai hari ini sekarang mudah sekali membedakan ada Alkitab Tritunggal, ada Alkitab Kristen. Tritunggal sekarang disebut TB2. Ya, TB2 sama Alkitab Kristen ibarat bumi dan langit. Ya, belum ditambahin dengan segala macam deuterokanonika, ya, teologi dan lain sebagainya. Clear, gara-gara ditemukannya Qumran, ya, The Dead Sea Scroll itu Alkitab menjadi komplit, ya. Lalu atas izin Allah, Yesus Kristus diterbitkan Alkitab yang sekarang disebut Alkitab Standar Kristen yang ada huruf merah, ada huruf hitam. Itu ditolak oleh Katolik, ya mohon maaf ya, Katolik menolak Alkitab itu, Protestan menolak itu. Kalau Katolik dan Protestan menerima Alkitab yang ada huruf merah, huruf hitam, bubar jalan Tritunggal. Ya, langsung bubar jalan. Makanya kami begitu mudah sekali menemukan ya bumi dan langit bedanya antara Alkitab Kristen dan Alkitab Tritunggal. Ya, segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Itu jawaban Alkitabiah, ya. Dan itu yang benar, ya. That's it, haleluya, amin.